Selamat datang di Rai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi tentang Tahukah kamu, kemampuan utama dari program Microsoft Excel adalah melakukan proses perhitungan dengan cepat dan akurat. Dengan Microsoft Excel, kita dapat mengolah angka dengan berbagai jenis operasi hitungan. Dalam setiap perhitungan, yang harus ada adalah data-data yang akan dihitung dan operator perhitungannya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, di sini disimak dulu ya, operator aritmatika dan hierarki. Perhatikan lambang ini. Dalam Microsoft Excel, lambang ini disebut dengan minus. Lambang ini artinya minus. Jadi nanti contoh operator aritmatikanya itu minus 2 kurang 4, nanti hasilnya minus 6. Cuman nanti kita akan menghitungnya itu dengan rumus. Kemudian simbol yang kedua persen. Ini artinya persen ya. Nah, contohnya nanti 5% dikali 2 hasilnya 0,1. Simbol yang ketiga yang bentuknya seperti ini namanya pangkat. Nah, perhatikan bentuk ini kalau kita perhatikan di keyboard ya. Di keyboard itu nanti anak-anak bisa tekan shift kemudian angka 6 untuk mencari simbol pangkat ini ya. Shift angka 6. Sedangkan yang persen itu anak-anak bisa lihat di keyboard ada tombol shift untuk menekan simbol persen ya, shift angka 5. Nah, sedangkan yang minus itu nanti dia ada di sebelah kiri ya, dari backspace. Perhatikan di keyboardnya. Oke, selanjut untuk lambang simbol ini namanya kali ya. Kali itu ada di shift 8. Nanti kalau misalnya tekan shift 8 maka akan muncul simbol seperti ini artinya kali. Contohnya 3 kali 2 hasilnya 6. Nah, garis miring ini dia ada di agak kanan bawah ya dari keyboard kita, lebih tepatnya di samping tombol shift. Keyboard sebelah kanan agak bawah ya, di samping tombol shift. Simbol ini lambangnya artinya bagi, jadi 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Nah, lambang tambah ini dia ada di agak kanan atas ya, di samping tombol backspace. Jadi tetap harus tekan shift sama dengan. Shift sama dengan itu nanti akan menghasilkan lambang tambah. Sedangkan ini kurang dengan minus, simbolnya hampir sama ya. Ini juga artinya kurang, bisa juga minus. Jadi contoh kasusnya nanti 3 kurang 2 sama dengan 1. Nah, perhatikan urutan hierarkinya. Perhatikan urutan hierarki. Hierarkinya apa ya? Hierarki adalah urutan pelaksanaan operasional pada komputer. Jadi, kalau misalnya ada perhitungan kombinasi, jadi sama seperti di matematika. Kalau ada perkalian dengan pembagian, yang diselesaikan kan biasanya perkalian dulu ya, baru pembagian. Ini kalau misalnya nanti ada perhitungan kombinasi antara perkalian dengan pembagian. Begitu juga nanti kalau kombinasinya kali dengan tambah, berarti yang diselesaikan itu kali dulu,
baru tambah. Jadi ini adalah urutan hierarkinya. Di urutan pertama ada minus, urutan kedua ada persen, ketiga itu pangkat, keempat itu kali, kelima itu bagi, keenam itu tambah, ketujuh itu kurang. Nah, ini adalah operator aritmatika dan hierarki yang ada di program Microsoft Excel. Nah, anak-anak, ayo kita terapkan ke perhitungan aritmatikanya. Nah, anak-anak, kita mau coba menerapkannya di contoh soal berikut. X, Y. Nah, jadi kita mau menyelesaikannya. Jadi di sini misalnya ditanya X tambah Y, hasilnya berapa ya? Nah, ini kalau kita ketik manual 102, kan bener ya? Kalau kita ketik manual 100 ditambah 2, hasilnya 102. Nah, cuman cara kerja di Excel bukan seperti itu ya. Kita tidak boleh ketik manual. Kalau ketik manual bisa, cuman tidak efisien ya. Oleh karena itu kita gunakan rumus saja. Nah, kita gunakan rumus ya, biar lebih gampang. Jadi cara pengetikan rumus seperti ini. Ketika kita mau mengetikkan rumus, segala sesuatunya itu harus diawali dengan sama dengan. Ini harus diawali dengan sama dengan. Nah, untuk memunculkan sama dengan itu, perhatikan di keyboard, di samping tombol backspace itu ada sama dengan. Selalu diawali dengan sama dengan ya. Kemudian kita pilih angka 100. Langsung klik ke angka 100 ya. Nah, perhatikan angka 100 itu dia ada di posisi sel dengan nama A3. Posisi 100 ini ya, dia ada di sel A3. Jadi ketika kita klik 100, otomatis dia muncul A3 ya. Nah, lalu kita ketik tambah. Ini ya, kita ketik tambah. Y-nya di mana? Y-nya di sini, tambah 2 ya. Nah, ketika kita klik di sini, nanti dia munculnya B3. B3 itu datangnya dari kolom B garis ketiga. Nah, jadi 100 ditambah 2, pengetikan di Microsoft Excel-nya seperti ini. Sama dengan kita klik ke angka 100, ditambah, lalu kita klik ke angka 2. Setelah itu, enter. Nah, hasilnya 102. Seperti itu. Ciri-ciri kalau kita mau tahu apakah ini dibuatnya secara ketik manual ataupun menggunakan rumus, anak-anak bisa perhatikan di bagian sini, formula bar. Apabila kalau kita klik, di sini ada muncul seperti ini, berarti kita mengerjakannya dengan rumus. Tetapi kalau misalnya kita kerjakannya manual, contoh ya, 6 tambah 3 sama dengan 9 ya. Kalau misalnya tidak pakai rumus ya, saya ketik di sini 9. Nah, otomatis kalau kita klik di sini dia nggak muncul rumus ya, tapi yang dia muncul adalah angka 9. Nah, ini menandakan bahwasanya ini dibuatnya secara manual. Ini buatnya secara manual, ini buatnya pakai rumus. Nampak ya? Ini yang pakai rumus, ini yang manual. Nah, jadi disarankan untuk mengerjakannya menggunakan rumus. Nah, uniknya lagi di Excel adalah efisiensi yang Excel berikan. Jadi kalau kita udah dapat ya satu contoh pengerjaan ya, nah untuk mengerjakan soal yang ada di bawah, kita tinggal menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Excel, yaitu dengan cara mengcopy ya. Jadi caranya seperti ini.
perhatikan di sudut kanan bawah, ini ada bentuk icon yang kayak petak kecil ya. Tunjuk sampai kursor mouse kita berubah menjadi lambang tambah. Tunjuk ya, sampai kursor mouse kita berubah menjadi lambang tambah. Lalu di klik kiri ya, pada mouse, klik kiri, geser ke bawah, lepas. Nah, otomatis dia akan mengcopy ya. Jadi ini udah pasti benar. 6 tambah 3, 9. Perhatikan 9 ini dibuatnya pakai rumus ya, bukan ketik manual. Begitu juga dengan yang ini ya. 12 tambah 4 hasilnya 16. 8 tambah 5 hasilnya 13. Nah, lanjut. X kurang Y, 100 kurang 2. Nah, ingat sekali lagi, ketika kita mau mengetik rumus harus diawali dengan sama dengan ya. Lalu kita pilih X nya itu kan nilainya 100 ya di sini ya. Ketika kita klik 100, otomatis dia muncul A3. A3 di sini maksudnya kolom A baris ketiga. Jadi posisi 100 ini ada di kolom A baris ketiga. Nah, ini kurang di keyboard, di sampingnya tambah ataupun sampingnya sama dengan ini. Ini ada tombol kurang. Y nya di sini ya, di kolom B baris ketiga. Kolom B baris ketiga. Kalau sudah, enter. Nah, 100 dikurang 2 hasilnya 98. Ini ya rumusnya. Lalu kalau misalnya udah selesai, tinggal kita copy ke bawah. Hasilnya udah pasti benar kalau rumusnya benar. Tetapi kalau rumusnya salah, ya hasilnya akan salah. Lanjut, di soal berikutnya adalah X kali Y, 100 dikali 2. Jadi kita klik dulu di sini ya, diawali dengan sama dengan X kali. Nah, lambang kali itu ataupun simbol kali itu tekan Shift 8. Lambang kali ini ya, tekan Shift 8, lalu kita klik ke Y. Nah, setelah itu tekan Enter. 100 dikali 2 hasilnya 200. Tinggal kita copy ke bawah. Berikutnya X bagi Y, tetap diawali dengan sama dengan X, berarti ini 100 ya, A3. Nah, bagi itu ada di sampingnya tombol Shift sebelah kanan. Ini ya, di samping tombol Shift sebelah kanan, bagi Y. Kalau sudah, enter. 100 bagi 2 hasilnya 50. Kalau sudah, tinggal copy ke bawah. Lanjut, X pangkat Y diawali dengan sama dengan X. Nah, simbol pangkat itu Shift 6. Simbol pangkatnya Shift angka 6, maka dia akan muncul simbol pangkat ya. Lalu kita klik ke mari ya, ke Y ya, 100 pangkat 2 ya, klik ke Y. Kalau sudah, enter. 100 pangkat 2 sama dengan 10.000. Kalau sudah, tinggal copy ke bawah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, bayangkan betapa mudahnya menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan soal aritmatika seperti berikut ya. Nah, berikutnya kita akan tes lagi ke perhitungan yang lebih kompleks. Nah, ini adalah perhitungan kombinasi ya. Jadi ada tambah, ada bagi, ada kurang, ada kali, seperti ini. Contoh, X tambah Y
dibagi 2. Nah, diawali dengan sama dengan, lalu kita harus ketik buka kurung X tambah Y tutup kurung bagi 2. Lalu kita tekan enter. Hasilnya 6 ya anak-anak. Nah, perhatikan di sini kita harus tambahkan buka kurung tutup kurung. Pengertian buka kurung tutup kurung di sini artinya ini dulu yang diselesaikan. Setelah ini diselesaikan baru dibagi. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak tambahkan buka kurung atau tutup kurung? Perhatikan ya. Saya buatnya di sini. Perhatikan. Sama dengan kalau misalnya saya nggak kasih buka kurung tutup kurung ya. X tambah Y bagi 2. Enter. Nah, hasilnya 11. Kenapa hasilnya 11? Ayo. 2 dibagi 2 kan hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2. Karena di sini kan kalau kita lihat kembali yang hierarkinya ya, urutannya itu kan bagi dulu. Bagi dengan kurang. Bagi dengan tambah ya. Bagi dengan tambah kan bagi urutan hierarkinya lebih tinggi ya dari tambah ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak buat buka kurung tutup kurung, berarti 2 dibagi 2 kan hasilnya 1 ditambah X ya, tambah 10 hasilnya 11. Nah, jadi hati-hati, perhatikan instruksinya. Jadi kalau di sini ada buka kurung tutup kurung juga berarti harus dikasih buka kurung tutup kurung. Ini artinya selesaikan dulu penjumlahan antara X dan Y. Setelah diselesaikan baru dibagi 2. Maka rumusnya adalah sama dengan buka kurung A2 ini ya, ini A2 tambah B2 adalah ini, tutup kurung bagi 2, hasilnya 6. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kalau misalnya kita udah dapat 1, tinggal kita copy ke bawah. Lanjut. X kurang Y kali 2. Nah, ini artinya X, selesaikan dulu X dikurang Y. Hasilnya baru dikali 2 maksudnya ya. Jadi tetap kita awali dengan sama dengan buka kurung. Buka kurung itu bisa tekan shift 9 ya. Untuk buka kurung ini bisa tekan shift 9. X nya itu kan ini 10, ataupun dia ada di posisi sel A2 ya, kurang 2 itu ada di posisi sel B2 ya. Tutup kurung itu bisa tekan shift 0, tutup kurung bisa tekan shift 0. Lalu kali kita bisa tekan shift 8 ya, kali ini kita bisa tekan shift 8 2, lalu enter. Nah, hasilnya 16. Ini juga kasusnya sama ya. Kalau misalnya anak-anak buat seperti ini, A2 kurang B2 artinya 10 kurang 2 dikali 2, hasilnya salah. Perhatikan ya, ini adalah hasil yang salah ya. Perhatikan. Misalnya kita buatnya seperti ini. Nah, ini kan hasilnya salah ya. Ini artinya apa? Ini artinya 2 dikali 2 dulu, baru dikurang 10. Seperti itu ya. Ini salah ya. Ini salah.
Nah, kalau misalnya udah benar yang ini, tinggal kita copy ke bawah. Lanjut, X bagi 3 tetap diawali sama dengan X nya itu 10 itu ada di posisi sel A2 bagi 3, enter, hasilnya 3,33, tinggal kita copy ke bawah. Lanjut, X kali Y. Nah, kali ini kan dia tidak ada kombinasi ya, dia cuma X kali Y, berarti tetap diawali sama dengan X itu ada di 10 itu ada di sel A2 kali itu bisa shift 8 untuk kali, tekan shift 8, 2 ini ada di posisi sel D2, enter. Kalau sudah, tinggal kita copy ke bawah. X pangkat Y sama dengan X 10 itu ada di posisi A2, pangkat shift 6. Untuk lambang pangkat ini, tekan shift 6, 2 ada di posisi sel D2, enter. Tinggal copy ke bawah. Nah, perhatikan kalau muncul seperti ini karena kolomnya itu terlalu sempit, jadi kita tinggal geser aja supaya agak lebar ya. Kalau misalnya ini karena widgetnya itu terlalu banyak, kita bisa atur ya ke bagian jumlah, ke bagiannya mau number. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi ini adalah penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. See you.